Semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Rinovia Simanjuntak dan kali ini kita akan membahas suatu topik baru di MA 2151 Simulasi dan Komputasi Matematika, yaitu model berdasarkan agen. Model ini selintas serupa dengan selular otomata, tetapi ada perbedaan-perbedaan mendasar yang akan kita lihat kemudian. Jadi pertama, apa itu model berdasarkan agen? Ya, nah di sini kita punya agen tentu saja dalam model ini yang merupakan elemen model yang bersifat otonom, ya. Jadi dia bersifat otonom dan kemudian memiliki sifat ya, properties atau keadaan serta memiliki aksi ya, dapat melakukan aksi. Jadi dia memiliki keadaan dan dapat melakukan aksi. Nah, jadi model berdasarkan agen ini tentu saja memiliki agen di dalamnya, ya. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama adalah agen. Yang kedua adalah lingkungan di mana agen ini hidup, ya. Jadi biasanya kita modelkan dalam bentuk array, ya, bisa 1 dimensi, bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, tetapi tentu saja yang lazim adalah yang 2 dimensi. Dan kemudian akan ada deskripsi interaksi dan ada 2 jenis ya interaksinya, yaitu antara agen dengan agen dan antara agen dengan lingkungan. Ya, jadi kita memiliki deskripsi untuk kedua jenis interaksi tersebut. Oke, model terawal untuk agent based model atau model berdasarkan agen adalah model segregasi dari Schelling, ya. Jadi kita lihat di sini Thomas Schelling yang sudah berpulang di tahun 2016. Beliau adalah seorang ekonom, kemudian juga ahli game teori, ya. Dan kemudian beliau memperoleh hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 2005. Ya. Jadi di dalam model Schelling ini beliau memodelkan segregasi manusia begitu ya. Jadi segregasi komunitas berdasarkan hal-hal tertentu ya, bisa misalnya warna kulit ya, bisa kepercayaan dan lain-lain ya. Jadi dia memberikan model bahwa walaupun pada awalnya misalnya di dalam suatu lingkungan tempat kediaman komunitas itu heterogen begitu ya. Jadi dalam satu lingkungan itu heterogen, nah tapi kemudian karena sesuatu dan lain hal kemudian terjadi segregasi ya, artinya nanti yang orang-orang dengan atribut yang serupa ya, entah itu warna kulit atau kepercayaan dan lain-lain begitu ya, ternyata akan makin lama makin membuat suatu komunitas tersendiri ya. Jadi nanti tetangga-tetangganya adalah orang-orang yang bersifat sama saja ya. Nah, jadi ini diperkenalkan tahun 1971, artikelnya berjudul Dynamic Models of Segregation ya. Dan di sini waktu itu Schelling belum mempergunakan komputer ya. Jadi dia mempergunakan koin dan kemudian kertas yang kotak-kotak itu ya, kertas apa itu namanya? Bukan kertas bergaris tapi yang kotak-kotak. Tetapi di sini walaupun hanya mempergunakan koin dan kertas ya, jadi koin itu dipindah-pindahkan di dalam setiap sel di kertas tersebut, begitu ya. Tetapi di sini model Schelling tersebut memberikan konsep dasar ya untuk agent based modeling karena dia mempergunakan agen otonom yang aksinya ya adalah akibat dari interaksi ya, interaksi dengan agen lain atau interaksi dengan lingkungannya. Ya. Nah, yang sudah Anda pelajari sebelumnya adalah selular otomata ya. Itu juga dimodelkan dalam array ya. Bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, bisa 1 tentu saja ya. Tapi yang kita lihat beberapa aplikasinya dalam 2 dimensi ya. Agent based modeling ya, atau model berdasarkan agen juga dimodelkan di dalam suatu array ya. Dalam hal ini yang sering dilakukan 2 dimensi
ya. Tapi kita di sini akan melihat beberapa perbedaannya, ya. Yang ini sudah Anda pelajari tentu saja. Setiap sel kalau di selular automata ya, jadi setiap sel array ya, itu memiliki keadaan. Ya. Nah, kalau di model berdasarkan agen yang memiliki keadaan bukan sel dari array-nya tetapi agen ya. Jadi kita punya agen yang otonom gitu ya, yang memiliki keadaan. Ya. Dan kemudian tetapi agen ini hidup di dalam lingkungan yang berupa array ya, atau berupa matriks. Nah, yang kita pelajari di selular automata ya, apa yang membuat suatu sel itu berubah ya dalam suatu langkah iterasi ya. Jadi dari satu iterasi ke iterasi berikutnya, apa yang mengakibatkan perubahan setiap sel? Itu adalah aturan transisi. Ya. Apa itu aturan transisi? Ya, ini disusun berdasarkan apa hubungan antara suatu sel dengan tetangga-tetangganya. Ya, dan ini akan menentukan keadaan sel pada iterasi berikutnya. Ya. Sedangkan ya di sini yang berubah nanti bukan selnya ya, tetapi agennya ya. Jadi dalam setiap iterasi agennya akan berubah. Dan ini dipengaruhi oleh apa? Oleh lingkungan, oleh agen-agen yang bertetangga kalau ada, bisa jadi tidak ada ya, serta keadaan dan perilaku agen itu sendiri pada iterasi sebelumnya ya. Jadi bisa ditentukan oleh beberapa hal ya. Pertama oleh lingkungan, oleh agen lain yang bertetangga kalau ada, atau keadaan dan perilaku agen tersebut pada iterasi sebelumnya ya. Kemudian kalau di selular automata tadi sudah saya sebutkan sebenarnya ya. Jadi di setiap iterasi apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah selular automatanya akan melihat setiap sel ya. Kemudian mempengaruhi keadaan sel tersebut untuk iterasi berikutnya ya. Jadi yang dilihat semua sel. Ya, jadi kalau kita kalau kita punya matriks ukuran n kali n ya. Berarti dalam satu iterasi itu akan dilakukan pengecekan dan perubahan keadaan dari n kuadrat sel. Betul ya? Nah, sedangkan untuk agent based model ya, di setiap iterasi yang dilihat apa? Yang dilihat hanya agennya ya, dan agen tersebut yang akan diubah keadaannya ya. Jadi kalau misalnya kita punya ukuran matriks yang sama yang merupakan lingkungan ya, lingkungan dari agen tersebut misalnya n kali n, ukurannya sama dengan yang tadi. Tetapi kalau misalnya kita hanya punya n buah ya, n buah agen yang terletak di dalam n kuadrat sel tersebut, n kuadrat elemen matriks tersebut ya, berarti dalam setiap iterasi hanya dilakukan pengecekan dan pengubahan keadaan untuk n buah agen ya. Jadi ini perbedaannya ya. Tetapi selular automata dan agent based model itu bisa sama-sama membantu kita ya, dalam hal apa? Dalam hal memuat model dinamik untuk masalah yang kompleks dan spasial. Jadi dalam hal ini spasial itu artinya kita melihat space-nya ya, lingkungannya begitu ya. Ini bisa, dua-duanya bisa kita lakukan untuk membuat model yang demikian ya. Bisa juga kita untuk menentukan dampak aksi individu dan interaksi lokal ya. Jadi aksi individu, interaksi lokal apa? Artinya interaksi antara satu individu dengan tetangganya saja ya. Kita nggak melihat interaksi semuanya ya, hanya lokal saja. Tapi kita berdasarkan aksi individu tersebut dan interaksi lokal tersebut, kita bisa melihat apa dampaknya terhadap keseluruhan sistem ya. Ini bisa dilakukan di CA dan di ABM ya. Dan yang bagus dari selular automata dan agent based modeling itu adalah sama-sama kita bisa visualisasikan ya. Jadi ini adalah model yang sangat visual. Dua-duanya ya. Jadi ini bisa kita gunakan ya, tadi ketiga hal tersebut kita bisa gunakan untuk apa? Memahami sistem, untuk mengevaluasi beberapa skenario, kita ganti-ganti parameternya, konstantanya gitu ya. Kita ganti-ganti apa yang terjadi ya. Kemudian dan tentu saja akan memberikan informasi mengenai apa keputusan yang harus diambil. Tadi ada beberapa skenario mana yang hasilnya paling baik ya menurut kebutuhan kita ya, misalnya, atau yang paling cocok dengan kebutuhan kita
Jadi dua-duanya bisa Anda gunakan. Nah, ini contoh pertama yang akan kita lihat, yaitu bagaimana kita melihat ABM ya, agent based modeling dalam penyebaran penyakit, tapi sekarang di ternak ya, bukan pada manusia. Ya, jadi sekarang bagaimana menghindari penularan penyakit menular pada ternak begitu. Ya, jadi di sini yang akan kita lihat adalah penyakit yang namanya pink eye. Ya, pink eye itu apa? Penyakit menular pada ternak yang sangat berbahaya terutama bagi sapi betina. Ya. Nah, jadi ini disebabkan oleh bakteri. Ya. Dan penyakit ini bisa menular dengan cepat. Ya. Penyakit ini bisa menular dengan cepat, baik kontak langsung ya antara sapi dengan sapi atau tidak langsung. Ya, tidak langsung itu apa? Misalnya peralatan yang terkontaminasi. Jadi misalnya kalau ternak itu minum dari tempat yang sama begitu ya. Kemudian bisa juga dari serangga seperti lalat ya. Kalau Anda lihat, Anda pergi ke peternakan gitu ya, sering banyak lalat yang mengerubuti sapi begitu ya. Nah, itu bisa menjadi vektor penular untuk penyakit pink eye ini. Ya. Nah, kemudian apa yang diserang oleh penyakit ini adalah kornea. Ya, kornea akhirnya bisa mengakibatkan kebutaan secara cepat sekali ya. Jadi ini dalam 72 jam setelah terinfeksi ini biasanya ternaknya menjadi buta. Ya. Nah, tetapi penyakit ini sebenarnya bisa diobati. Begitu ya. Jadi caranya bagaimana? Antibiotik, kemudian disuntikan steroid di bawah kelopak mata. Ya, cuman masalahnya adalah ini kan kita bicara tentang ternak ya, bukan manusia gitu ya. Manusia mungkin sakit kemudian ya dia bisa pergi ke dokter atau kemana begitu ya. Tapi kalau ini kan ternak ya dia diam saja gitu ya. Jadi bagaimana sekarang mendeteksinya gitu ya? Atau mungkin lebih mudah bagaimana mencegah gitu ya supaya kalau misalnya sudah ada yang terinfeksi tidak menularkan ke yang lain. Oke. Ya, jadi ini pengobatannya efektif kalau dilakukan secara dini ya. Jadi begitu dia tertular, ya dilakukan penyuntikan, dan dikasih antibiotik begitu dan dikasih steroid, nanti itu bisa sembuh begitu ya. Tapi kalau tidak ya nanti dalam 72 jam saja bisa buta ya, dan tentu saja kalau buta ini kan berpengaruh pada macam-macam hal ya. Jadi ini misalnya salah satunya adalah kesulitan mencerna ya. Nah, ini mengakibatkan penurunan berat badan ya. Mungkin kalau sapi buta ya, kalau ini untuk sapi potong ya tidak ada masalah begitu ya sebenarnya ya. Tetapi kalau penurunan berat badan ini masalah untuk peternaknya ya. Akan mempengaruhi pendapatan. Nah, jadi ada beberapa data yang akan kita gunakan dalam model ini ya. Yang pertama adalah anak sapi selalu lahir di musim sepi ya. Beratnya ada di antara 60 sampai 100 pound begitu ya. Ya, mungkin kalau secara kasar 1 pound itu setengah kilo begitu ya. Harusnya sih 0,4 sekian gitu ya. Jadi sekitar 30 sampai 50 kilogram. Ya. Ya cukup berat ya bayi seperti ini. Dengan berat seperti ini. Nah, kemudian ini di Amerika ya, modelnya dibuat di Amerika ya, dengan data yang dari Amerika juga. Tentu saja nanti Anda bisa modifikasi mau melihat di Indonesia seperti apa ya. Kalau di sana anak sapi ya ditaruh saja di padang rumput ya, dia bisa bergerak bebas selama 6-9 bulan sampai akhirnya dia mencapai berat sekitar 300 kg gitu ya. Nah, setelah 300 kg dia akan dijual gitu ya. Jadi dibawa ke gudang penjualan ya. Jadi dilelang gitu ya. Dijual. Nah, kemudian dalam masa penjualan ini bisa terjadi ya penggemukan lagi ya sampai 450 kiloan ya. Nah, kemudian di sini dia akan digemukkan. Jadi kalau sudah dibeli begitu ya. Nah, nanti yang membeli itu akan menaruhnya dalam kandang dan digemukkan lebih lanjut ya. Digemukkan lebih lanjut sampai sekitar ini ya berat ya 600 sampai 700 kilo begitu ya untuk siap dijual di pasar. Ya, jadi biasanya standar penjualan sapi di Amerika beratnya seperti ini. Ya, jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya terkena pink eye kemudian tidak bisa mencapai berat badan seperti ini ya sulit dijual. Begitu ya. Atau kalau dijual harganya di bawah harga pasar. Oke. Nah,
Kemudian di sini ya tadi itu ya, kalau misalnya ada interaksi sapi ya di kandang yang sama, ya Anda bisa bayangkan ya, di sini kan bisa dari berbagai peternak ya, dibeli oleh pembeli yang sama, ditaruh di kandang yang sama, kandang milik pembeli tersebut ya. Nah, ini dari berbagai sumber, nah ini bisa cepat mewabah begitu ya. Nah, ini model yang kita bangun itu diinginkan untuk membangun strategi untuk menghindari wabah dan tentu saja kerugian ya bagi peternak dan pembeli. Ya. Nah, di model ini ya penyakitnya ini ya, di suatu penyakit gitu ya, penyakit entah itu pink eye atau yang lain, itu disebarkan melalui kontak fisik saja gitu ya. Jadi kalau yang ada lalat dan ada menggunakan misalnya tempat minum yang sama gitu tuh agak sulit ya. Ya bisa sih ditambahkan, tetapi Anda bisa bayangkan modelnya nanti, wah ini jadi sulit sekali begitu ya. Nah, di sini ternaknya bisa terinfeksi selama beberapa hari. Nah, setelah sembuh tidak bisa ya, jadi dia menjadi imun. Nah, jadi modelnya mulai dari kelahiran ya sampai mencapai pasar dan menentukan situasi mana saja yang bisa menyebabkan wabah ya. Jadi nanti dilihat beberapa skenario ya. Situasi apa saja yang bisa mengakibatkan wabah, artinya hampir semua gitu ya. Jadi toh sebagian besar dari ternak tersebut akan terinfeksi. Ya. Nah, kalau Anda lihat-lihat model permasalahan tadi, ya mungkin Anda berpikir, kalau bisa sih pakai cellular automata juga ya. Jadi cellular automata ada ambil matriks ya. Kemudian di dalam matriks itu ada selnya punya keadaan, bisa ada ternak ya, bisa tidak ya, ternaknya bisa yang terinfeksi, bisa yang belum, bisa yang sudah sembuh begitu ya. Bisa juga sih pakai cellular automata ya, serupa dengan pergerakan semut ya. Jadi namanya si sapinya itu bisa bergerak bisa bergerak gitu ya, tetapi si sapinya sekarang memiliki 3 keadaan yang berbeda ya. Jadi SIR ya, jadi susceptible, infected, dan recovered begitu ya. Bisa nanti Anda pikirkan ya, kalau mau dicoba juga silahkan. Tetapi ya alternatif lain kita menggunakan agent based modeling ya, karena ini bab mengenai agent based modeling ya, kita menggunakan model berdasarkan agen ya. Nah, jadi ini ya akan disimulasikan efek penyakit ketika ternak ya dari berbagai sumber itu dibawa ke tadi ya, ke pasar tadi ya, ke tempat penjualan ya. Nah, di sini beberapa hal lagi yang akan ditambahkan informasinya adalah sapi itu bisa terinfeksi pada saat kapanpun ya, bisa terinfeksi setiap saat. Kemudian di sini infeksinya terjadi selama 40 hari ya. Jadi dia bisa terinfeksi 40 hari dan kemudian nanti jadi imun ya. Ya, tapi kalau misalnya penyakitnya pink eye ya, setelah 40 hari ini dia jadi buta begitu ya. Tetapi ini kita ambil penyakit sembarang saja ya. Kemudian kita tidak ada isolasi ya, sulit ya mengisolasi sapi. Kemudian tidak ada pengurangan berat badan karena penyakit ya, bisa Anda tambahkan kemudian ya. Nah, jadi siklusnya akan sama untuk setiap agen ya, akan sama. Tapi terus nanti Anda pikirkan, loh nanti setiap iterasi keadaannya sama dong. Ini ada sapi berukuran 30 kilo begitu ya di awal, nanti di iterasi kedua beratnya sama gitu ya. Tidak seperti itu ya, tetap kita nanti memiliki efek random ya, untuk misalnya memilih berat awal dari sapi ya beda-beda di setiap agen ya. Kan ini di antara 60 sampai 100 ya. Kemudian pertambahannya juga nanti akan diberikan range pertambahannya, nanti juga bisa dilakukan secara random ya. Ada yang gemuknya lebih cepat, ada yang lebih lambat ya. Jadi pada setiap tahap iterasi nanti Anda lihat agen itu bisa beda-beda beratnya ya. Dan tentu saja tadi Anda sudah membayangkan ya, si sapi itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan beratnya ya. Jadi kalau dia sudah melewati suatu batas berat tertentu, dia akan pindah ya.
dari padang rumput pindah ke pasar begitu ya. Ya, di pasar nanti selama proses penjualan itu naik lagi berat badannya ya. Tapi kemudian dimasukkan ke kandang gitu dan seterusnya. Ya, jadi itu berdasarkan perpindahan tempat itu berdasarkan berat badan. Ya, jadi ini ya. 60 sampai 100 ini lahirnya ya. Kemudian hidup di padang rumput sampai mencapai berat 600 ya. Begitu lebih dari 600 dia langsung dibawa ke gudang penjualan ya. Ya, dibawa ke gudang penjualan, dijual kepada stoker ya. Untuk di mana? Digemukkan ya di padang rumput sekarang milik stoker ya. Jadi nanti dari berbagai sumber ditaruh di padang rumput milik stoker ini yang tadi sudah membeli ya. Dan dia akan menggemukkan sampai mencapai berat badan 900 pound ya. Nah, setelah itu ya ternyata di sini ada dua jenis pembeli ya. Yang pertama adalah yang tadi ya, yang dari apa ya, mungkin anak sapi begitu atau sapi-sapi remaja begitu ya, dibeli oleh stoker, digemukkan sampai 900. Nah, kemudian nanti dia menjual lagi ya, menjual lagi kepada yang namanya feedlot ya. Nah, tetapi dari 900 ini akan digemukkan lagi ya sehingga mencapai 1300. Nah, kemudian nanti baru dibawa ke penjagalan untuk diproses. Gitu ya. Oke, ini siklus kehidupannya ya. Nah, kita tentu saja setiap kali membuat model itu ya apa namanya harus membuat asumsi yang menyederhanakan ya. Ini yang membuat orang-orang mengatakan bahwa katanya semua model itu salah gitu ya. Semua model itu salah. Kenapa? Karena ya kita menyederhanakan kenyataan yang kompleks begitu ya. Loh, kalau begitu buat apa kita membangun model ya? Ya, orang bilang semua model itu salah, tetapi ada model yang bisa berguna ya. Bisa berguna apa? Untuk membantu kita mengambil keputusan, memberikan informasi mengenai suatu sistem dan seterusnya ya. Jadi walaupun model itu tidak ada yang 100% sempurna, 100% benar, tetapi ada model yang bisa membantu kita untuk ya tadi itu ya, memahami, mengambil keputusan dan seterusnya. Oke, jadi ini asumsi yang menyederhanakan. Kita tidak mempertimbangkan sapi yang hamil, kemudian yang baru lahir, tidak ya. Kemudian di sini makanan selalu tersedia di sekitar sapi, dia tidak perlu pindah-pindah ya. Jadi untuk mendapatkan makanan tidak perlu misalnya harus ke suatu tempat gitu ya, balik lagi dan seterusnya, tidak ya. Nah, kemudian sapi ini bergeraknya secara random di padang rumput dan dia mungkin cenderung asosial gitu ya, tidak memiliki kecenderungan untuk berkumpul ya. Jadi bergeraknya random ya, jadi dipakai sekarang random walk seperti pergerakan semut ya. Nah, tetapi ini berubah pada saat dipindahkan ke lokasi lainnya. Jadi pada saat misalnya dia sudah mencapai berat 600 begitu ya, kan dia harus dipindahkan dari padang rumput ke pasar ya, ke gudang penjualan ya namanya ya. Nah, ini perpindahannya bagaimana? Berjalan sepanjang jalan satu arah ya ke gudang penjualan ya. Nah, kemudian setiap kali di gudang penjualan dia hanya di sana tuh hanya 2 hari ya. Jadi dilelang gitu ya. Pertama pada saat dia pertama ke gudang penjualan dijualnya ke stoker kan ya. Nah, nanti balik lagi ya. Dilelang lagi itu selama 2 hari juga ya. Paling lama 2 hari itu dijual kepada feedlot. Nah, penyakit hanya melalui kontak langsung ya. Jadi tadi kita tidak mempertimbangkan yang pakai serangga, pakai media lain begitu ya. Nah, ini imun ya. Nah, tidak ada sapi yang mati ya. Jadi penyakit ini tidak menyebabkan kematian dan juga tidak ada kematian karena sebab-sebab lain ya. Jadi kematian itu hanya terjadi di penjagalan. Nah, kemudian di sini terinfeksi atau tidak terinfeksi dapat mencapai berat badan yang sama. Ini sebenarnya sudah kita asumsikan ya bahwa penyakitnya akan tidak menyebabkan pengurangan berat badan. Ya, kalau mau melihat aspek ekonomi begitu ya harus dipertimbangkan ini ya. Jadi kalau yang udah sakit nanti laju penambahan berat badannya berbeda ya, lebih sedikit daripada yang normal, yang tidak terinfeksi begitu. Oke, inputnya apa? Ya, nah ini ada beberapa hal misalnya. Ya ini tidak semua ya, tidak semua saya tulis ya. Ini beberapa hal, contoh saja.
peluang padang rumput memuat seekor sapi ini jadi pada saat inisialisasi, input pada saat inisialisasi ya. Ya, jadi konstantanya. Ya, seperti biasa ya, ini kalau mau inisialisasi kan kita harus menempatkan sel mana yang memiliki agen, mana yang tidak. Ya, nah kemudian peluang ya. Kalau dia tetangga suatu sapi itu ada yang terinfeksi, peluang terinfeksinya berapa? Ya, banyaknya iterasi tentu saja. Outputnya apa? Banyaknya sapi ya. Banyaknya sapi secara keseluruhan ya, ini sebenarnya tetap ya, karena di sini kita asumsikan tidak ada yang mati ya. Ya kecuali nanti kalau sudah masuk penjagalan ya. Jadi mungkin ya boleh lah ya. Jadi banyak sapi total, mungkin dari awalnya akan sama semua, nanti setelah ada beberapa yang masuk penjagalan ya akan berkurang begitu ya setiap iterasi. Nah kemudian ini yang penting ya, berapa yang susceptible, berapa yang infektif, berapa yang recovered di setiap interaksi. Oke. Ya. Nah, jadi tadi seperti kita sudah sebutkan di awal, kalau kita bicara EBM ya, itu kita punya agen dan kita juga punya lingkungan. Agennya jelas adalah sapi, lingkungannya apa ya? Di sini kalau kita modelkan ada 6 padang rumput ya, bisa dimiliki peternak yang sama, bisa berbeda gitu ya. Kemudian ada jalan ya, ke barat, jalan ke timur, nanti akan digambarkan supaya lebih jelas ya. Ada gudang penjualan ya, ini hanya ada satu gudang penjualannya ya. Kemudian ada satu padang rumput stoker ya, jadi nanti sapinya dari padang rumput berjalan menuju gudang penjualan ya, setelah beratnya 600 pound ya. Kemudian di gudang penjualan itu maksimal berdiam 2 hari ya, dibeli oleh stoker, dikembukan di padang rumput stoker ya, sampai 1900 ya tadi beratnya. Kemudian dia setelah 900 dikirim lagi ke gudang penjualan, sama lagi ya, maksimum 2 hari untuk dibeli oleh feedlot, kemudian dimasukkan ke kandang feedlot untuk dikembukan lagi sampai 1600 ya. Setelah 1600 lah dia dikirim ke penjagalan. Oke ya, agennya sudah jelas ya. Nah di sini iterasinya sekarang berdurasi 1/4 hari ya, jadi delta T-nya itu adalah 1/4 hari ya. Nah kemudian ini dalam setiap iterasi ya, dalam setiap 1/4 hari ini bertambah berat badan ya. Wah ini kalau di manusia nanti banyak yang protesnya setiap 1/4 hari berat badannya nambah ya. Jadi di sini semua sapi ya, sapi di padang rumput stoker atau di kandang feedlot itu bertambah berat badannya ya. Nanti ya tadi sudah saya sampaikan, ada ambang berat tertentu pindah lokasi. Oke. Nah ini kontak ya, terkena penyakit yang susceptible karena kontak. Kontak itu apa artinya? Kontak itu bertetangga begitu ya, selnya bertetangga ya, dengan peluang tertentu ya. Bisa saja walaupun tetangganya infected dia tidak tertular, bisa ya, karena ada peluang penularan. Nah jadi ini tadi kita sudah membahas 7 lingkungan ya. Jadi ada padang rumput ya. Nah ini saya tuliskan variabel yang digunakan ya di buku Anda ya. Farm ya, jalan ke arah timur road east ya, jalan ke arah barat road west. Ada gudang penjualan sale barn, ini dihampiri 2 kali ya oleh seekor sapi. Ada stoker, padang rumput stoker, ada kandang feedlot ya, ini dua-duanya tempat pengembukan. Terakhir adalah penjagalan abattoir. Oke. Ya. Nah, inisialisasinya bagaimana? Ya. Ya, ini random ya. Jadi maka dari itu ada peluang ya. Wah, ini harusnya pakai strip ya. Ini nggak tahu kenapa muncul ya. Init dash gitu ya. Init castle probability ini adalah konstanta ya, ini disebut global ya, karena ini dipakai di di algoritmanya secara keseluruhan ya. Nanti jadi bisa digunakan di setiap fungsi dan prosedur yang ada di dalam algoritma ya. Ini persentase sapi yang susceptible ya, yang memberikan kepadatan awal di padang rumput ya. Kepadatan awal di padang rumput itu berapa?
Nah, ini yang bisa membantu Anda ya sebenarnya kalau menulis algoritma atau program ya. Jadi untuk membedakan mana sih yang konstanta ya, mana sih yang agen gitu ya, mana sih yang prosedur fungsi gitu ya, variabel ya. Nah, ini ya. Jadi biasanya semuanya kapital berarti ini konstanta ya. Kalau awalannya saja yang kapital itu kita pakai untuk agen dan lingkungannya, jadi seperti ini farm, susceptible ya, ini kan lingkungan, ini kan agen ya. Kemudian huruf kecil untuk prosedur, fungsi, dan variabel ya. Nanti kita lihat ya, ada banyak prosedur, ada banyak fungsi ya. Anda bisa bayangkan ya ini, karena misalnya di dalam padang rumput ya, itu kan ada ya apa yang terjadi di situ ya. Pertama apa? Agen bergerak secara random ya, terjadi proses penularan ya, terjadi proses perhitungan ya, yang SIR tadi ya, dihitung kan, harus dihitung setiap iterasi ya. Apalagi ya, nanti kalau mencapai berat tertentu harus berjalan, nah itu prosedur lain lagi ya. Nah itu ya, jadi Anda bisa membayangkan wah ini banyak prosedur dan fungsi. Oke, jadi ini lingkungannya ya. Jadi tadi sudah saya katakan ada 6 padang rumput ya, yang hitam ini padang rumput. Kemudian kita punya agen ya, yang biru, sapi-sapinya biru, ini susceptible semua ya. Dan ini diletakkan secara random ya, diletakkan secara random. Kemudian ini ada ada road east ya, jadi jalan ke timur ya, ini jalan ke timur ya. Kemudian ada road west ya, jalan ke barat ya. Kenapa? Karena kita meletakkan sale barn-nya atau gudang penjualannya di sini ya, yang abu-abu agak tua ini ya. Nah, kemudian di sebelah kirinya dari sale barn ini ya, itu ada apa? Ada padang rumput stoker. Di sebelah kanannya ada ada gudang feedlot ya, lebih kecil gudang daripada padang rumput. Dan kemudian di sini ada abatuarnya di sini, penjagalannya ya. Jadi Anda bisa membayangkan dengan setup lingkungan seperti ini kan padang rumputnya 6 ya, luasnya seperti ini ya. Kemudian nanti dia setelah dibeli ditaruh di padang rumput yang seperti ini luasnya ya. Jadi kalau di sini misalnya jarang-jarang ya, misalnya ketetanggaannya bisa jadi seekor sapi tidak punya tetangga gitu ya, jadi mau ketularan bagaimana. Tapi begitu dia dipindahkan ke sini, wah ini bisa jadi kemungkinan tertular lebih besar ya, karena kan ini lebih padat begitu ya. Apalagi nanti dipindahkan ke kandang feedlot, ini lebih kecil lagi ya. Nah, jadi bagaimana nanti sapinya berjalan ya, kalau misalnya dia sudah mencapai 600 tadi ya, dia tentu saja akan turun ya. Nah, kan untuk mencapai gudang penjualan ini dia berjalan ke sini ya, pakai road east ya. Nah, tapi kalau dari yang 3 padang rumput yang di sini ya, misalnya satu sapi di sini ya sudah sampai 600 turun, kemudian dia akan bergerak ke pakai road west ke arah sini ya. Nah, jadi sekarang Anda harus memisahkan antara sapi-sapi yang ada di 3 padang rumput ini dengan sapi-sapi yang ada di padang rumput ini, bagaimana mereka berjalan menuju gudang penjualan ya. Ya, ada if then-nya di sini. Oke. Nah, jadi di sini setiap padang rumput ukurannya ini ya 95 kali 16 masing-masing ya. Ada totalnya ada betul nggak itu? Ya, nanti dicek ya. Oke. Ya, nah ini tadi kan unit cattle probability-nya 2% ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya hanya 2% saja ya dari padang rumput yang memuat agen yang biru ya. Nah, kemudian kita meletakkan seekor agen infected ya di sini ya. Ini bisa dilakukan secara random juga. Jadi Anda memilih satu tempat ya di dalam 7.505 sel ini ya, mana yang akan ditempatkan sapi yang infected. Jadi mulai dari satu saja ya, kita mau melihat bagaimana efeknya terhadap sapi secara keseluruhan. Ya, jadi pada awalnya ini ya inisialisasi ya yang dilakukan ya, itu ada 154 agen susceptible ya. Jadi harusnya kan ya 2% dari ini begitu ya. Ya, ada ya yang terjadi seperti ini 154 dan satu agen yang infected. Ini saya salah ya, harusnya apa, I-nya ini harusnya besar, S-nya harusnya besar, I-nya harus besar ya. Tadi kesepakatan yang tadi lupa dipakai ya, tapi ini sudah benar ya.
susceptible sama farm ini. Oke, ya. Nah, jadi di sini ya Anda tahu apa sih susceptible itu ya. Kalau tertular menjadi infected ya sudah tahu, kalau sembuh menjadi recovered ya. Setelah melewati penjagalan, nah menjadi proses ini yang baru ya. Jadi bukan hanya SIR tetapi ada P ya, proses. Ya. Oke, itu keadaan agen ya. Keadaan agen ada 4 ya. SIR plus P. Kemudian atributnya ada beberapa ya. Pertama adalah weight ya. Jadi berat badan. Ya. Ini faktor utama ya untuk menentukan lokasi. Ya, jadi seperti ini. Dilakukan secara random ya. Jadi pada awalnya yang tadi ada berapa itu? Ada berapa awalnya tadi? Ya, 154 ini ya. Masing-masing ini memilih berat badan di antara 60 sampai 100 secara random. Ya, jadi ini bisa beda-beda beratnya ya. Mungkin ada yang sama tapi kita pilih secara random. Ya. Kemudian nah ini sekarang ada atribut ya. Jadi dia punya atribut juga ya. Kapan dia pertama kali masuk gudang penjualan dan kapan dia kedua kali ya. Jadi kan nanti setelah berapa 600 ya. Setelah 600 kan dia bergerak menuju gudang penjualan ya. Jadi masuk gudang penjualannya belum tentu dia 600 ya, bisa jadi lebih dari 600 ya. Itu pertama kali ya. Kemudian masuk lagi setelah berat badannya 900 ya. Itu kedua kali ya. Jadi ini untuk dibeli oleh stocker, ini untuk dibeli oleh feedlot ya. Nah selain itu tadi kan ada maksimumnya ya. Maksimum untuk tinggal di gudang penjualan yaitu 2 hari ya. Jadi ini nanti kalau kita catat ini ya, jadi nanti setelah 2 hari dia ya maksimal 2 hari ya. Itu juga bisa dilakukan secara random ya. Dipilih waktunya dia di antara 0 sampai 2 hari begitu ya. Atau ya terserah Anda ya, mau difikskan 2 hari juga boleh ya kalau mau mempermudah. Boleh. Nah, dia harus keluar ya dari gudang penjualan ya. Ini juga. Oke. Nah, kalau dia sudah infected ada atribut basic. Ya. Jadi berapa hari dia sakit ya, karena tadi kan dikatakan 40 hari jadi imun. Ya. Oke. Ya, nah tapi inisialisasinya hanya ada satu yang infected, ya beratnya sama seperti yang lain, dan basicnya di sini baru 0 hari ya. Jadi dianggap kita menginisialisasi dengan yang baru sekali terinfeksi ya. Jadi basicnya dianggap 0 hari ya untuk tahap inisialisasi. Oke, nah kemudian di sini harus membuat simulasi untuk menghitung ini ya, menghitung yang susceptible, yang infected, dan yang recovered, dan kemudian kita menghitung yang akumulasi infected. Nah ini salah lagi, ini harusnya besar. Itu namanya cumulative infected ya. Cumulative infected. Jadi kita jumlahkan yang karena kan nanti dari infected kan berubah menjadi recovered begitu ya. Nah tetapi kan kita harus menghitung, jadi pada satu iterasi bisa jadi jumlah yang infected itu berkurang karena dia berubah menjadi recovered. Tetapi kan kita tetap harus menghitung jumlah keseluruhan sapi yang terinfeksi ya. Nah ini dimasukkan di sini cumulative infected ya. Dan tentu saja kita melihat jumlah total agen ya. Pada awalnya tentu saja akan sama terus sampai pada suatu saat mulai dijagal begitu ya, masuk ke penjagalan. Berubah menjadi proses ya. Oke. Nah, ini ya sudah beberapa kali dikatakan ya. Diulang lagi, lokasi dan berat yang merupakan penentu utama. Ya. Nah, ini makanya kemudian kita punya prosedur yang namanya scheduler. Ya, cattle scheduler. Ya. Nah, ini akan mendefinisikan perilaku ya. Dia harus ada di mana gitu ya. Ya, tidak mengubah susceptible infected recovered proses ya, tidak mengubah dari satu ke yang lain, tetapi ya kecuali mungkin menjadi proses ya, ini ditentukan oleh schedulernya ya. Tapi dia menentukan ini harus ada di mana. Apakah ada di padang rumput, apakah ada di gudang penjualan, apakah ada di padang rumput stocker, apakah ada di gudangnya feedlot gitu ya, apakah sudah masuk abattoir ya. Jadi ini prosedur inilah yang menentukan ya. Jadi prosedur scheduler. Ya, nah lingkungan tidak memiliki prosedur ya, kecuali
pada saat kita menginisialisasi padang rumput ya. Itu jadi ada prosedur di padang rumput yang khusus untuk padang rumputnya ya, jadi bukan untuk agennya. Oke. Nah, ini ada lagi prosedur SIR ya. Ini untuk yang tidak ada di pejagalan. Untuk yang tidak ada pejagalan, kita selalu memanggil prosedur ini ya. Ini bisa prosedur, bisa fungsi sebenarnya ya. Jadi ada dua atribut utama, yaitu laju infeksi ya dan laju penyembuhan ya. Nah, kita punya infectious period ya, itu 40 hari ya. Dan nanti ada counternya, setiap agen punya counter ya, sudah berapa hari dia sakit ya, tadi days gitu ya. Kemudian mu-nya ya, mu dihitung seperti dulu ya, masih ingat ya. Jadi biasanya laju infeksi itu kan 1 dibagi banyaknya hari terinfeksi. Ya. Ya, jadi di sini apa? Sekitar 25% agen terinfeksi, agen infected akan sembuh setiap harinya. Oke. Ya. Nah, ya setelah 40 hari berubah dari infected menjadi recovered, tapi sebelum 40 hari, nah day sick ini akan bertambah 1 demi 1, yes. Ya. Ya kalau kita pakai tadi DT-nya adalah delta T ya, ini adalah 0,2, berarti bertambah 1 selang waktu. Ya, setiap iterasi bertambah 1 selang waktu, yaitu 1/4 hari. Ya, jadi perlu 160 iterasi untuk sembuh. Ya. Nah, kemudian di sini di setiap iterasi peluang agen yang susceptible ya akan tertular tetangga itu adalah ini ya, infection probability, yaitu 0,125. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya adalah laju infeksi tadi ya, laju infeksi delta begitu ya, dikalikan atau beta ya, dikalikan dengan delta T ya, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian fungsi ini gitu ya, selain tadi ya mengubah, di dalam fungsi ini ada pengubahan dari infected menjadi recover setelah 40 hari. Ada apa lagi? Ada ini ya, mengubah day sick dari setiap yang infected ya. Kemudian ada proses penularan ya, yang susceptible menjadi infected, ada proses itu, perubahan dari susceptible menjadi infected ya, dengan peluang infeksi 0,125. Kemudian ada perhitungan, proses perhitungan masing-masing ya, infected, number infected, kemudian recovered ya, 6 infected, 6 recovered, kemudian 6 susceptible ya, ini harusnya tidak pakai dash ya. Kemudian ada cumulative infected. Ya, di sini dituliskan bagaimana perubahan ya. Apa yang kalau misalnya yang infected sembuh ya, sembuh artinya dari infected menjadi recovered, berarti non infected dikurang 1 ya. 6 recovered ditambah 1. Ya. Nah, pada saat susceptible menjadi infected, apa yang terjadi? 6 susceptible dikurang 1 ya, 6 infected ditambah 1. Nah, yang cumulative infected juga ditambah 1. Ya, jadi ada beberapa hal ya, tadi pengubahan keadaan ya, dari infected menjadi recovered, dari susceptible menjadi infected ya. Ada penghitungan days sick ya untuk setiap agen yang infected, dan ada penghitungan masing-masing jumlah untuk SIR ya, dan cumulative infected ya. Jadi prosedur ini banyak yang dilakukan dalam prosedur ini. Oke. Nah, tapi kemudian kita punya prosedur SIR abattoir ya. Nah, ini perhitungannya berbeda ya. Nanti coba Anda pikirkan apa yang berbeda ya dalam ini. Di dalam penjagalan apa sih kira-kira yang berbeda untuk perhitungannya ya? Kalau yang tadi kan ada yang berubah dalam angka-angka itu kalau dari infected berubah menjadi recovered ya, atau dari susceptible menjadi infected ya, itu akan ada perubahan angka-angka ya, tambah 1 dikurang 1 ya, tergantung. Nah, kalau di penjagalan ada sesuatu yang berbeda, apa itu ya? Coba Anda pikirkan ya. Nah, di sini dalam prosedur ini yang dilakukan adalah melakukan perhitungan ya. Oke.
ya. Nah, di sini yang terjadi di padang rumput apa? Ya, kita bisa pakai satu prosedur sendiri ya untuk menggambarkan apa yang terjadi di padang rumput. Ya. Jadi misalnya apa? Di prosedur itu harus ada agen melakukan random walk. Ya. Nah, kemudian ini selain random walk ada penambahan berat badan. Ya, penambahan berat badannya berapa? Ini katanya anak sapi sekitar 6 sampai 9 bulan mencapai 540 sampai 500 ya. Ya, jadi penambahan berat badannya sekitar ini ya, 0,625 per delta T ya, per iterasi. Ya, nah jadi supaya tidak sama semua ya, dilakukan random ya, bilangan random antara ini. Ya. Tadi seperti saya katakan, loh nanti sama semua dong penambahan berat badan. Tidak ya, jadi diambil penambahan berat badannya secara random di antara bilangan ini. Ini yang dilakukan di dalam prosedur infam ya. Jadi agennya bergerak-gerak secara random dan dia juga mengalami penambahan berat badan secara random. Ya. Nah, kemudian nanti keluar dari sini itu ditentukan oleh tadi ya cattle scheduler ya. Oke. Nah, selain itu ada beberapa prosedur lain ya. Ini ada 5 yang saya tulis di sini, tapi nanti Anda pikirkan mungkin perlu yang lain lagi. Jadi misalnya ini ya, perpindahan dari padang rumput ke gudang penjualan, farm to sale. Ya. Jadi kalau Anda punya sapi di padang rumput yang 3 di sebelah kiri dari gudang penjualan ya. Itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia turun dulu ya, turun sampai menuju jalannya jalan ke timur ya, road east ya. Setelah itu ya dia bergerak ke timur. Ya, kalau sudah nyampe di jalan tersebut dia bergerak ke timur ya. Jadi turun dulu, nyampe ke jalan road east, kemudian dia bergerak ke timur, masuk ke gudang penjualan. Ya. Kalau misalnya dia ada di 3 yang di sebelah kanan, ya beda lagi. Ya. Jadi harus dibedakan ya. Jadi ini dalam prosedur ini ya, Anda harus membedakan. Ya, jadi ada pergerakan yang sekarang tidak lagi random, ya, tetapi tetap selalu ada penambahan berat badan toh, ya, dan tetap selalu ada proses pengubahan keadaan ya, harus mengecek lagi tetangganya terinfeksi tidak ya, digunakan konsenta infeksi dan seterusnya. Kemudian di gudang penjualan pertama ya, jadi in sale barn shot pertama ini, jadi pertama kali masuk gudang penjualan untuk dibeli stoker. Kemudian ya pergerakannya di dalam sale barn ya. Ya, nanti setelah itu ya bergeraknya dia hanya 2 hari ya, di sini maksimal 2 hari gitu ya. Tapi karena kecil, mungkin itu Anda lihat ke gudang penjualannya kecil banget ya, hanya 1 kolom gitu ya. Jadi 1 atau 2 kolom itu ya. Nanti bisa dilihat lagi ya. Kemudian nanti tentu saja setelah dibeli oleh stoker dia pindah ke padang untuk stoker. Nah, ada perilakunya ya, ada pergerakan, ada penularan, ada penambahan berat ya. Nanti pindah lagi ke mana? Ke gudang penjualan kedua. Jadi ada in sale barn 2 ya, ini tidak ditulis ya. Ya, ini ditentukan oleh cattle scheduler tadi ya, keluar masuk perpindahan itu ya. Kemudian ya dari masuk ke gudang penjualan kedua, masuk ke feedlot. Ya, ada perilakunya lagi ya. Oke. Ya, jadi in feedlot ya, apa yang terjadi di feedlot. Nah, dari semua prosedur fungsi ya, bisa prosedur bisa fungsi ya, terserah Anda maunya seperti apa. Itu seperti apa ya langkah-langkah di algoritma ABM ya, agent based model untuk penyebaran penyakit pada sapi ini. Anda coba pikirkan langkah-langkah utamanya apa ya, dengan memasukkan semua prosedur dan fungsi yang sudah kita bahas tadi. Ya, nanti bisa kita tuliskan. Nah, ini contoh simulasinya ya, saya ambil dari buku ya. Jadi ini masih biru ya, masih susceptible ya, kemudian ada satu yang infected begitu ya. Nah, ini nanti karena sudah cukup berat ya, ini Anda lihat sudah banyak yang menuju ke bawah
ya. Kemudian tapi belum ada ya, ini jalannya masih kosong ya. Nah, tapi di sini misalnya sudah ada ya, ini yang biru-biru ini. Jadi sudah masuk ya, ini ada turun ya, sudah masuk ke gudang penjualan. Ya, nah ini Anda lihat ini ya sudah hampir semua gemuk ya sapinya ya. Nah, ini memenuhi ini ya, Anda bayangkan kalau di sini ada yang terinfeksi ya, ini bisa dempet-dempet begitu di jalan ini ya, ini bisa tertular ya. Jadi ini masuk ke gudang ya, kemudian sebagian masuk ke apa? Ke padang rumput stocker begitu ya. Nah, ini Anda lihat sudah cukup banyak yang tertular penyakit ya. Nah, ini sudah mayoritasnya tertular ini di kandang di padang rumput stocker saja sudah banyak ya. Nah, kemudian tentu saja nanti ada masuk kedua kali ke gudang penjualan, ini sebagian sudah pindah ke mana? Ke kandang dari feedlot ya. Anda lihat dari biru ke putih ke abu-abu ya, ini yang recovered ya, yang abu-abu ya. Yang putihnya sudah sedikit, sudah recover, tetapi tentu saja 6 infected-nya tadi sudah kita hitung ya. Secara total yang infected berapa. Ya, walaupun nanti kita lihat di iterasi ini sebenarnya yang infected sudah tidak banyak lagi ya, sudah banyak yang recover. Ya. Nah, ini nanti kemudian dari sudah banyak yang dimasukkan ke abattoir begitu. Ya. Oke. Ya, begitu contoh tentang penyebaran penyakit pada komunitas ternak begitu ya, dengan mempergunakan agent based modeling. Jadi agen yang kita gunakan adalah sapi, kemudian kita memiliki 7 lingkungan yang berbeda yang masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagi Anda untuk melakukan pemodelan berdasarkan agen. Saya kira sekian saja video pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.